warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya ingin memberikan pengantar mengenai mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara. Apa yang akan kita bahas selama satu semester ke depan, kemudian apa saja tugas maupun ujian yang akan diberikan oleh mahasiswa, dan beserta bahan bacaan apa saja yang akan menjadi referensi dalam perkuliahan ini. Secara umum perkuliahan ini akan membahas dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara. Kita akan mulai dengan mendiskusikan apa yang disebut dengan Asia Tenggara, tidak hanya sebagai sebuah lokasi geografis, tapi Asia Tenggara sebagai sebuah dalam tanda kutip konsep, begitu ya. Nah, kemudian kita akan membicarakan latar belakang sejarah, ya, pengaruh dari peristiwa-peristiwa dunia seperti kolonialisme, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin dalam mempengaruhi pembentukan negara bangsa di Asia Tenggara, dan juga dalam mempengaruhi karakter umum negara bangsa di kawasan tersebut. Nah, lanjutannya kita akan membahas apa yang disebut dengan ASEAN Values, ya, nilai-nilai Asia yang kemudian diadopsi ataupun dikembangkan menjadi ASEAN Way, ya, prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai etik yang dipegang oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam mengelola ataupun mengatur hubungan antar negara di kawasan maupun secara di luar kawasan secara umum, gitu ya. Nah, selain kita bicara tentang ASEAN, kita akan juga bicara tentang negara-negara ASEAN dalam konteks domestik politiknya, gitu. Jadi saya akan membagi 3 kali pertemuan untuk membahas 10 negara anggota ASEAN menjadi 3 pertemuan, gitu ya, yaitu pertemuan pertama mengenai politik domestik negara-negara ASEAN. Kita akan membahas Singapura dan Malaysia, ya, tipikal pemerintahan Singapura dan Malaysia, kaitannya dengan seberapa mampu, ya, tipe pemerintahan model Singapura dan Malaysia membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, begitu. Terus kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas negara-negara yang biasa disebut dengan CMLV, ada Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Dan pertemuan ketiga kita akan membahas Indonesia, Thailand, dan Filipina, ya, kaitannya dengan demokrasi dan problematika di dalam penerapan demokrasinya, begitu ya, termasuk isu-isu seperti oligarki, begitu. Nah, selain itu kita juga akan membahas beberapa kasus pelanggaran HAM berat atau mass atrocities yang terjadi di Asia Tenggara. Kita akan fokus di 2 kasus, yaitu kasus Rohingya dan kasus crime against humanity di war on drugs di Filipina. Nah, selain negara-negara ASEAN, karena kita bicara tentang Asia Tenggara, maka kuliah ini juga akan mendiskusikan negara Timur Leste, ya, atau Timur Timur, kaitannya dengan tata kelola pemerintahan ataupun tata kelola politik keamanan di Timur Leste pasca referendum dari Indonesia, gitu ya. Ketika masa transisi dari Indonesia kemudian dikelola oleh PBB, beragam persoalan ternyata muncul di sana. Nah, nanti kita akan lebih jauh mengeksplorasi apa saja persoalan yang dihadapi Timor Leste pasca referendum dari Indonesia. Nah, isu terkini tentang konsep Indo-Pasifik, ya, kita juga akan bahas, ya, di mana ASEAN sudah punya satu pemahaman bersama yang sudah diadopsi oleh semua negara anggota ASEAN, ya, dalam bentuk ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Nah, kita akan bahas dalam satu pertemuan mengenai apa yang dimaksud dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan kira-kira apa implikasi ke depannya
dan fokus ASEAN akan kemana gitu ya dalam konsep ini. Ya. Gitu. Selain topik-topik yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian saya akan sedikit menjelaskan penugasan yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa akan diberikan 3 kali ujian kompetensi. Ujian kompetensi 1, 2, dan 3. Ujian kompetensi 1 dan 3 atau UTS dan UAS ya, bentuknya akan seperti diberikan soal dan kemudian mahasiswa menjawab ya dalam bentuk essay, dalam bentuk penjelasan. Kemudian untuk uji kompetensi 2-nya, mahasiswa diminta untuk membuat critical review atas satu topik yang ada di podcast Sedis UMY. Nah, nanti saya akan kasih linknya dan kemudian mahasiswa dengarkan topik tersebut ya, yang disampaikan oleh narasumber ya, yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.